sudah hadir malam hari ini. Di hari ini kita akan masuk ke sesi FGD atau Forum Group Discussion. Nggak kerasa ya teman-teman, akhirnya kita akan menuju ke final project begitu. Dan sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman apabila belum mengerjakan exam untuk segera dikerjakan dan juga untuk untuk final untuk exam dan juga list topik itu masih kami buka begitu. Dan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita seperti biasa akan absen terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan untuk mengisi link absen terlebih dahulu. Dan untuk kegiatan malam ini kita akan full bersama mentor kita, yaitu kita akan berdiskusi mengenai permasalahan ataupun tema yang teman-teman angkat untuk final project nanti. Dan apabila rekan-rekan masih kebingungan begitu akan mengangkat apa, teman-teman bisa menyampaikan kepada Kak Fikri sebagai mentor untuk mungkin diskusi dan juga ada rekomendasi begitu. Oke, mungkin sambil berjalan absen, eh, bisa kita mulai ya, Kak Fikri. Apakah sudah siap? Ya, Kak Salsa. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Fikri sepenuhnya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kembali lagi bertemu dalam kegiatan Mepet Academy pada malam hari ini, yaitu di sesi FGD pada malam hari ini. Nah, untuk sesi FGD ini mungkin dari saya akan kita akan berdiskusi terkait proyek akhir yang teman-teman sedang kerjakan seperti itu. Dan kemudian mungkin di sini saya mungkin tidak bisa mungkin ya untuk misalnya kayak membantu secara keseluruhan ataupun kayak menjawab mungkin permasalahan mungkin yang teman-teman tanyakan, tapi mungkin saya akan mencoba membantu untuk berdiskusi kalau misalnya dalam uh, proyek yang teman-teman kerjakan ada kendala seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman, jika kita akan menggunakan kembali Mentimeter, tapi mungkin saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman yang bersedia. Mungkin ada yang ingin mungkin terlebih dahulu untuk menyampaikan seperti apa proyek yang dikerjakan sekarang, dan kemudian apa yang menjadi kendalanya seperti untuk saat ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan di awal, bagaimana? Oke, sepertinya belum ada ya. Jadi mungkin kita coba masuk dulu ke Mentimeter ini. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk memfasilitasi eh, apa namanya supaya kegiatan FGD-nya lebih berjalan seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman berkenan, mungkin juga bisa untuk eh, open cam supaya mungkin interaksi kita lebih eh, berjalan gitu ya teman-teman, jika memungkinkan seperti itu.
Nah, berikut link Mentimeternya teman-teman bisa diakses. Mungkin izin untuk share screen juga. Oke. Silahkan teman-teman bisa diakses link Mentimeternya dan kemudian mungkin bisa dijawab nih untuk pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman bisa nih menyebutkan tema dan kategori project akhir yang teman-teman buat. Kalau misalnya teman-teman sudah punya eh, apa namanya proyeknya mungkin bisa juga langsung menyebutkan judulnya, tapi misalnya kalau teman-teman masih kebingungan karena teman-teman dengan proyeknya terkait apa, teman-teman bisa juga untuk menyebutkan temanya terlebih dahulu nih supaya mungkin bisa kita rumuskan bersama seperti itu. Mungkin bisa coba dijawab teman-teman. Di sini sudah ada 6 orang yang bergabung. Mungkin bisa jawab oke pencarian jalur evakuasi. Mungkin kita tunggu satu persatu ya teman-teman juga untuk teman-teman yang lain. Oke, oke. Oke, nah di sini teman-teman ada yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Eh, di sini ada yang tentang TOD, kemudian analisis kemacetan, fasilitas umum, kemudian kebencanaan, pencarian jalur evakuasi, mitigasi, analisis buffer, dan optimasi rute. Nah, di sini mungkin kebanyakan tentang kebencanaan ya. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah kamu menggunakan eh, full data dari Geomapit atau oh ya mungkin sambil menjawab ya teman-teman apakah teman-teman mau menggunakan full Geomapit atau mungkin teman-teman ingin menggunakan data dari Geomapit dan eksternal mungkin sedikit konteks ya teman-teman jadi mungkin kalau teman-teman menggunakan full Geomapit berarti teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada di Geomapit tanpa menggunakan data eksternal tapi kalau misalnya teman-teman memerlukan data eksternal mungkin bisa di eh, import ke dalam GeoMapit. Nah, di sini ada Kak Fatun Naja yang sudah mau menyampaikan secara langsung. Mungkin silahkan Kak, jika ingin menyampaikan untuk proyeknya. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Mungkin saya izin berkonsultasi terkait final project yang ingin saya ajukan. Saya kan final projectnya berencana untuk melakukan analisis posko kebencanaan dan juga jalur evakuasi untuk skenario gempa bumi yang ada di sekitar Sesar Lembang. Nah, untuk poskonya tuh sudah ada gambaran bagaimana analisisnya seperti menggunakan data eksternal untuk seperti sesar lembangnya, kemudian historis gempa buminya, kemudian nanti untuk seperti calon-calon poskonya mungkin nanti akan pakai fitur yang ada di Mapit seperti posko yang bisa di rumah sakit atau sekolah atau lapangan atau balai desa yang dapat dijadikan sebagai posko kan di Mapit sendiri kan ada. Nah, untuk rutenya, Kak, rute evakuasinya tuh sebenarnya saya tuh belum eh, terlalu paham atau belum ada gambaran. Kan otomatis kalau analisis rute evakuasi kan dari wilayah yang beresiko tinggi ke posko terdekat kan, Kak. Nah, untuk analisis tersebut tuh kalau di Mapit sendiri apakah bisa langsung di Mapit untuk menganalisa antara wilayah dengan resiko tinggi ke posko terdekat ataukah nanti
kita sendiri yang menganalisis tersebut, Pak. Kak. Baik-baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Fatun aja. Jadi mungkin untuk analisis rute ya, karena itu berbasis rute, mungkin eh pertama-tama di setahu saya mungkin kan rute kan kebanyakan dia network analis ya. Nah, sementara mungkin di Mapit ini banyaknya by location ya, by POA. Jadi mungkin untuk tadi rutenya itu mungkin bisa di analisis mungkin dengan menggunakan software eh, JS lain mungkin dan kemudian bisa dikolaborasikan tadi dengan data-data yang ada di Mapit seperti itu. Jadi mungkin untuk analisis-analisisnya bisa yang jalur evakuasinya bisa di eh, menggunakan software JS lain dan dengan pendekatan yang lain dengan pendekatan analisis spasial juga kemudian bisa tadi digabungkan tadi dengan tadi untuk lokasi poskonya sama mungkin data-data kebencanaan yang mungkin sudah ada di Mapit seperti itu Kak Fatun Naja. Mungkin seperti itu Kak untuk penjelasannya karena mungkin analisis itu masih belum banyak pengembangan ke arah ke arah sana seperti itu Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, oke. Terima kasih juga Kak atas eh, pertanyaannya. Oke, mungkin Kak Fatun aja juga di sini ada beberapa ya terima kasih. Di sini juga di chat sudah disampaikan ya bahwa di sini ada beberapa contoh nih apa di Mapit itu banyak dilakukan analisis untuk rute evakuasi. Nah, mungkin di sini bisa menjadi referensi untuk kakak Kak Fatun aja untuk membuat analisis lokasinya seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk analisis eh, apa namanya metode-metode analisisnya di sini seperti itu. Misalnya mungkin kalau atau mungkin ditambahkan juga ya selain mungkin jalur evakuasi mungkin dari titik lokasinya itu mungkin dia kayak misalnya dalam publikasi ini dia juga melakukan analisis service area. Jadi cakupan cakupan layanan mungkin pos dengan apa namanya daerah-daerah di sekitarnya mungkin seperti itu Kak. Atau ada pertanyaan lagi Kak untuk tadi untuk Sudah topiknya? sih, Kak. Sudah aman. Oke, Sudah ada kalau gambaran sedikit. Terima kasih, Kak. siap Kak. Kalau sekarang sudah sampai tahap apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau saya pribadi sebenarnya masih ngumpulin beberapa bahan yang di luar dari Mapit sendiri, Geomapit sendiri sih, Kak. Kayak vektor untuk sesar lembangnya, kemudian historisnya. Karena kan kalau data-data seperti itu agak lumayan sulit didapatkan dari web-web pemerintahan seperti itu. Oke, oke, siap Kak. Nanti mungkin kalau ada kesulitan, mungkin untuk data kayak gempa, resource gempa nanti mungkin bisa di PC atau disampaikan di grup ya juga Kak. Mungkin nanti kita bisa bantu juga untuk cari datanya kayak gitu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak. Apa ada lagi teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan secara langsung? Atau kita lanjut dulu? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, di sini kebanyakan menggunakan full geomapit dan ada juga tiga yang memanfaatkan data eksternal. Mungkin teman-teman jika ingin menggunakan full geomapit, teman-teman harus memastikan ya bahwa analisis teman-teman itu adalah base location. Jadi mungkin berdasarkan letak lokasi uh, atau mungkin berdasarkan analisis area tertentu seperti itu. Jadi eh, teman-teman bisa mengoptimalkan untuk selection atau site analysis seperti itu teman-teman. Dan juga teman-teman juga sebenarnya tidak hanya bisa memanfaatkan dari sisi toolsnya ya, tools pemetaannya, tapi juga dengan menggunakan site analysis bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan metode. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman kebingungan untuk mencari datanya nih sudah
untuk datanya yang tadi set analisis untuk mencari alternatif kira-kira data apa yang relevan untuk menggantikan data yang teman-teman perlukan seperti itu. Oke, mungkin kita next. Oke, nah di sini teman-teman apa tujuan utama kamu dalam project location intelligence kamu? Nah, mungkin bisa dituliskan teman-teman apa tujuannya. Sambil mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi untuk projectnya. Untuk mencari rute terdekat ke posko evakuasi ya. Ini mungkin tadi untuk Kak Fatun aja sudah menyampaikan ya. Nah, mungkin tadi seperti itu sarannya Kak bisa menggunakan analisis menggunakan data eksternal dan nanti mungkin bisa dibantu untuk di overlay dan dikolaborasikan datanya di Geomapit seperti itu. Aku mau fokus ke analisis terkait ketersediaan transport umum dibandingkan sama jumlah penduduk udah sesuai atau belum. Oke. Nah, mungkin eh, siapa yang menuliskan untuk analisis ini, teman-teman? Ada bisa mungkin open mic dulu sebentar, Kak, yang menuliskan terkait analisis ketersediaan transportasi umum. Apa ada? Oke. Nah, mungkin sebagai tanggapan ya teman-teman. Jadi mungkin eh, di sini fokus analisisnya terkait transportasi umum. Jadi mungkin tadi ini tuh sangat relevan jika menggunakan site selection ya. Jadi teman, ini siapa nih? Ada chat masuk. Oke, oke, terima kasih Kak Losa. Tidak apa-apa Kak. Jadi mungkin aku izin menanggapi ya Kak dan mungkin bisa menyampaikan feedbacknya juga. Jadi mungkin bisa dengan menggunakan set selection yang ada di Mapit. Jadi mungkin bisa dilihat nih daerah mana yang secara eh, penduduk itu tinggi, tapi eh, apa layanan eh, existing transportasinya itu rendah seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan set selection dan juga mungkin setelah apa namanya setelah hasil analisis by grid maupun hexagonnya didapat, mungkin bisa juga nih untuk melihat di mana potensi yang perlu dilayani dan kira-kira titiknya di mana. Kalau titiknya sudah bisa didapat, dipetakan, nah bisa juga dianalisis untuk service areanya seperti itu. Kira-kira ada tanggapan dari Kak Losanya mungkin bisa by chat atau bagaimana? Atau sudah, oke, oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin bisa dikembangkan ke arah sana ya Kak, oke. Oke, di sini ada mempersiapkan letak-letak posisi ideal posko banjir dengan mengkorelasikan area pendidikan. Oke, ini sangat menarik karena fokusnya ke area pendidikan. Mungkin ada yang proyeknya tentang ini, mungkin bisa open mic, Kak. Apa ada? Halo Kak, izin masuk Kak. Oh ya, Kak. Siapa ini? Kak Immanuel Immanuel Kak. ya? Oke, oke ya. Iya, Gimana, Kak? iya. Mungkin Jadi, boleh diceritakan sedikit, Kak. Oke. iya. Jadi tema yang bakal aku ambil itu mitigasi bencana Kak. Jadi aku pengen ngebuat posko-posko banjir nih. Jadi kendalanya sih masih masih
masih bingung di kotanya ya. Cuman kemarin prediksiku di Kota Bekasi gitu. Jadi aku pengen ngeliat posko-posko banjir. Jadi nanti aku ngeliat potensi letak-letak posisi pos banjir ini ada di mana idealnya gitu. Dan untuk tempat tempat poskonya sendiri itu kan aku udah ngelihat syarat dari, kalau nggak salah, Menteri PU ngeluarin 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 syarat gitu kalau misalkan posko-posko banjir apa aja yang bisa dijadiin posko gitu. Nah, kemarin aku udah mempertimbangkan eh, sarana peribadatan di Kota Bekasi sama sarana pariwisata di Kota Bekasi dan juga sarana tempat hiburan di Kota Bekasi. Jadi fokusku posko-poskonya jadinya itu. Nah, kenapa aku pengen korelasin ke pendidikan? Soalnya aku juga mempertimbangin gitu kalau misalkan gimana sih nanti kalau misalkan area kan nanti kalau misalkan jadi terjadi banjir nih suatu ketika amit-amit gitu. Area-area pendidikan ini kan akan terganggu gitu, akan terganggu mobilitasnya, siswa-siswa jadi terhambat segala macam ya, meskipun online bisa bisa terjadi gitu, maksudnya bisa diadakan secara online, cuman kan eh, untuk mendukung untuk mendukung aktivitas pembelajaran gitu untuk siswa-siswa di pendidikan Kota Bekasi tuh aku pengen korelasiin, jadinya aku pengen korelasiin posko banjir dengan area-area yang optimal dengan area pendidikan gitu. Nah, untuk area pendidikannya ini aku pakai set analisis, Kak. Jadi nanti aku pertimbangin uh, jumlah yang ada jumlah sarana pendidikan yang ada di Kota Bekasi dan juga parameter demografinya itu jumlah penduduk. Jadi di mana aja yang penduduknya tinggi dan juga area area apa? Pendidikannya juga tinggi. Jadi nanti bakalan kelihatan kan nanti sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai segala macam kan. Nah, habis itu nanti aku korelasi juga nih posko-posko yang tadi sarana peribadatan sama tempat pariwisata, tempat hiburan aku korelasiin ke yang pertama aku korelasiin ke wilayah banjir dulu. Jadi aku identifikasi posko mana aja yang tidak terkena dampak banjir. Jadi kemarin aku sempat baca juga ada artikel bilang sebaiknya posko banjir tidak diadakan di wilayah banjir mana, maksudnya di pengkelasan wilayah banjir manapun gitu. Jadi aku pengen ngefilter ngefilter kan sarana peribadatan, tempat pariwisata, hiburan itu kan banyak ya kayak. Jadi Iya, aku pengen ngefilter itu semua, ngefilter bagian-bagian posko yang tidak terkena banjir gitu. Nah, dari situ saya korelasikan dengan area pendidikan. Jadi mana aja yang eh, tepat nih buat buat apa posko banjir ini diadakan. Jadi misalkan eh, di mana di wilayah tertentu, misalkan siaga satu untuk aku lupa kelasnya ya. Pokoknya siaga 4 itu kayaknya yang paling aku lupa, siaga 4 kayaknya yang paling ini deh, paling apa? Paling prioritas gitu. Maksudnya menentukan oke. prioritas lah intinya. Begitu. Jadi aku pengen eh apa namanya? Pengen ngebuat posko banjir dengan melihat prioritas-prioritas setempat gitu, Kak. Intinya begitu sih, Kak. Oke, oke, Kak. Berarti tadi nah, menggunakan set analisis ya, kemudian melihat tadi dari daerah yang eh, apa namanya tempat hiburannya dan tempat pendidikannya itu tidak terlalu padat ya, begitu ya, Kak? Gimana, Kak? Sorry, maaf putus-putus. Oh ya, jadi tadi untuk indikatornya tadi itu dia tidak terlalu apa namanya tidak terlalu dekat dengan kayak tempat hiburan atau tempat lokasi lokasi pendidikan gitu ya, Kak?
Iya, betul, Kak. Jadi nanti eh, aku pertimbangin juga kalau misalkan ini ada satu posko, cuman belum tercover semua wilayah. Nanti aku kayaknya sih bakal ngebuat titik baru lagi ya, Oh ya, belum ngebuat, mengcover. Ada iya, posko yang buat, belum mengcover gitu ya. iya, betul. Dan kemarin kayaknya sih aku pengen ngelihat itu pakai tools isokron. Jadi nanti Iya, benar-benar. eh, apa namanya, buat jarak. Nah, jaraknya ini aku belum belum tahu ini ya, maksudnya belum tahu sumbernya. Aku belum belum nyari idealnya berapa berapa kilometer. Cuman kemarin aku coba-coba dua setengah dua setengah kilometer aku coba-coba, dan itu ternyata cukup mengcover ya, meskipun harus membuat titik baru gitu. Oke. Oke, oke, keren, keren untuk idenya, Kak. Dan sudah dalam juga ya untuk ininya, untuk kajiannya. Nah, eh, berarti kalau sekarang sudah eh, di tahap pengumpulan data ya berarti, Kak. Iya, sudah nyoba ngolah-ngolah juga sih, Kak, gitu. Oke, berarti tidak terlalu ada kendala yang berat ya, Kak, untuk datanya juga Hmm, ya. iya, full full dari ini kok, dari Geomapit Iya, oke. data-datanya. Siap, Kak. Kebetulan juga ini sepertinya mungkin Kak Immanuel juga udah coba explore ya. Ini mungkin salah satu contoh eh, data wilayah bahaya banjir ya di Kabupaten Bekasi. Tadi Kota Bekasi Di, ya berarti ininya, di wilayah kota analisisnya. Oke ya, kota Bekasi, Kak. Iya. oke, oke. Berarti sudah explore juga untuk apa namanya data kebencanannya seperti ini untuk Kota Bekasi, Kak. Sudah, Kak, sudah. Oke, berarti sudah ada ya, berarti sudah aman ya berarti, Kak. Iya, sejauh ini sudah aman sih, Kak. Oke, oke, siap, Kak. Jadi mungkin bisa dilanjutkan lagi karena mungkin analisisnya sangat komprehensif dan juga sudah tercover semua ya di Geomapit. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dan jika ada kendala ataupun ingin dieksplor lagi untuk ide-idenya nanti bisa tadi ya seperti Kak Fatun aja bisa PC atau di diskusikan di grup kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas penyampaian dari proyeknya. Kita lanjut ke yang selanjutnya atau mungkin dari Kak Immanuel ada pertanyaan lagi Kak atau sudah cukup? Untuk sejauh ini sih sudah cukup ya, Kak, ya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga Kak. Oke, nah selanjutnya di sini analisis pemetaan titik kecamatan dan optimasi jalur akses ke wilayah kampus. Oke, di sini ada pertanyaan juga. Izin bertanya apakah data MAPI sudah mengcover data jaringan jalan atau kita bisa ekspor data jalan dari aplikasi Mapit-nya, Kak? Oke, di sini Kak Virgiawan. Oke, untuk data jalan sendiri eh di Mapit itu mungkin eh, belum tercover ya untuk data jaringan jalan karena kalau di Mapit kan pendekatannya itu karena sudah ada isokron dan jarak itu jadi data jalannya itu bisa sudah di default di situ seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya butuh analisis yang melibatkan jalan seperti juga yang kemarin saya sampaikan terkait data jalan dari apa namanya yang saya gunakan digunakan juga untuk analisis potensi potensi investasi kemarin bisa diimpor masuk ke dalam Geomapit jika ingin dilakukan analisis di Geomapitnya misalnya buffer atau mungkin ingin di overlay dengan data spasial lain yang teman-teman gunakan baik itu dari data eksternal maupun data import dari big datanya Geomapit seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Wawan, apa ada tanggapan Kak? Atau sudah jelas Kak? Oke, oke, oke. Terima kasih Kak. Nah, selanjutnya di sini ada analisis pemetaan titik kemacetan dan optimasi jalur akses di wilayah kampus. Mungkin teman-teman ada yang proyeknya tentang ini mungkin bisa open mic sebentar Kak. Apa ada Kak?
Oke, Gimana Kak? mungkin, oh ya, siapa ini? Azriel Kak. Oh ya, Kak Azriel, silakan Kak. Mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa nih gambaran dari analisisnya Kak, seperti itu. Mungkin untuk gambaran dari proyek saya gitu terkait dengan analisis fenomena yang saya rasakan sendiri gitu untuk pemetaan titik kemacetan dan optimasi jalur akses di wilayah kampus. Nah, untuk rencananya itu saya itu ingin menganalisis terkait kemacetan di wilayah kampus UPI Bandung. Nah, permasalahan itu kan eh, cukup ini ya, cukup eh, tidak terselesaikan gitu. Soalnya kan dilihat dari kesibukan eh, jalan di situ juga cukup padat gitu. Nah, dari proyek ini tuh rencananya saya ingin menganalisis gitu untuk optimalisasi rute terbaik atau apa ya, untuk melihat jalur terbaik yang bisa dilihat gitu untuk penggunaan dari Geomapit itu sendiri. Nah, untuk dari proyek ini eh, saya sendiri menggunakan metode buffer untuk mengukur dampak titik dari kemacetan dan ngebandingin gitu dampak titik kemacetan yang jalur utama dan jalur alternatifnya. Nah, eh terus juga dari proyek itu mau nganalisis juga eh kenapa sih bisa ada kemacetan di wilayah tersebut gitu. Mungkin segitu sih Kak. Oke Kak, tadi oke, siap. Berarti untuk menganalisis titik-titik kemacetannya ya, berarti. Betul Kak. Oke, nanti titik kemacetannya akan di buffer. Buffer ini buffernya dari titik kemacetannya atau dari jalannya ya? Dari iya Kak, dari gerbang masuknya. Soalnya emang titik kemacetannya tuh selalu di situ. Oke, berarti dari gerbang masuk kampusnya di buffer ya, atau eh, di buffernya dengan jarak lurus atau tadi menggunakan isokron? Tadinya mau isokron sih Kak. Oke, oke, oke. Berarti ya mungkin untuk sarannya mungkin tadi ya bisa tadi untuk buffernya menggunakan isokron, dan karena ini kemacetan ya kan ada beberapa skenario ya di toolsnya Geomapit. Nah, itu mungkin bisa digunakan ketiganya untuk melihat kira-kira eh, bagaimana eh, apa namanya jangkauan dari gerbang kampus eh, ke berbagai arah dengan skenario-skenario tersebut. Kemudian mungkin bisa dilihat dalam jarak segitu, dalam jangkauan segitu mungkin berapa titik-titik kemacetan yang akan terlewati lagi ya, seperti itu ya mungkin. Betul Kak. Oke. Kalau untuk datanya sendiri ya bagaimana Kak? Untuk data titik kayak data titik kemacetan, kemudian tadi kan mau dicari tahu nih juga penyebabnya menggunakan penyebabnya kenapa ya? Nah, itu kira-kira untuk metodenya bagaimana ya, Kak? Apakah sudah ada gambaran? Kalau untuk datanya itu sendiri, saya ngambil ini Kak dari data, misalnya data gerbangnya di mana aja, terus jaringan jalannya tuh kemana aja, sama di situ kan ada halte ya. Nah, saya juga ngambil titik halte juga, mungkin datanya tuh gitu sih Kak. Oke, oke, siap, Kak. Mungkin nanti bisa coba di apa ya dikembangkan lagi mungkin untuk metodenya agar lebih apa ya lebih fix gitu variabel apa yang digunakan, dan mungkin sebagai saran ini juga ada satu publikasi juga tentang kemacetan, tapi mungkin dia lebih menganalisis kondisi apa ya volume kendaraannya. Nah, kalau mungkin tadi di satu sisi Kak Azrul sudah merencanakan nih dari sisi jangkauan kemacetannya mungkin tadi dari gerbang ya. Nah, mungkin ini bisa untuk menjelaskan juga untuk atau menambah sudut pandang gitu ya dari analisisnya, mungkin dari seperti apa sih tadi mungkin sebagai jawaban juga mungkin untuk metodenya mengenai penyebabnya apa, mungkin bisa dilihat nih segmen-segmen eh,
penggunaan atau tata guna lahan di samping jalan-jalannya itu, di kiri kanan jalannya itu apa. Mungkin itu yang bisa menjadi analisis mungkin untuk penyebabnya seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada metode dan dia juga ada menggunakan derajat kejenuhan untuk melihat segmentasi eh, kepadatan lalu lintas. Jadi mulai dari A sampai F, dari kondisinya yang arusnya bebas dan kecepatan tinggi, dan juga yang harusnya dipaksakan atau macet seperti itu. Nah, misalnya juga kalau datanya agak sulit digunakan dengan metode ini, mungkin tadi bisa seperti saran saya untuk ide-ide lainnya juga bisa dicoba dilakukan, eh, bisa bertanya ke sini AI ya untuk melihat kira-kira apa yang bisa kita gunakan ya untuk bisa memperoleh data data untuk penilaian tingkat layanan ini ya, kayak gitu. Jadi mungkin hasilnya seperti ini. Jadi dia menghitung volume kendaraannya berapa. Nah, kemudian bisa dilihat tingkat pelayanan jalannya bagaimana seperti itu. Oke, nah mungkin itu sebagai sarannya Kak. Jadi mungkin kalau misalnya tadi volume kendaraan susah didapat, mungkin bisa dari titik-titik kemacetannya. Mungkin semakin banyak titik-titik kemacetan, bisa dinilai bahwa daerah itu mungkin semakin eh, padat volume kendaraannya seperti itu. Tertentu. Jadi misalnya dipetakan dulu nih waktu kemacetannya berapa, dan kemudian pada waktu sering macetnya itu titik-titik kepadatannya itu ada di mana aja, kayak gitu mungkin. Nah, dari situ mungkin bisa dicoba dibuat kelas intervalnya bagaimana, dan mungkin bisa di scoring atau dibobotkan seperti itu untuk mendapatkan tadi nih ya, mungkin dari menggunakan variabel derajat kejenuhan ini tadi. Mungkin kayak seperti itu sarannya Kak Azril. Apa ada tanggapan mungkin? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke, berarti sekarang sudah di tahapan mana Kak? Dari baru tahap pengumpulan data sih, Kak. Soalnya masih bingung gitu buat nyari datanya. Oke, nah mungkin tadi tadi maksud saya yang tentang pembagian waktu. Nah, mungkin kan di Google Maps kan biasanya ada tuh eh, eh, apa namanya, jarak eh, data kepadatan lalu lintas gitu ya. Data kepadatan lalu lintas di waktu misalnya dipilih di rentan jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 12 sampai jam 1, dan kemudian dari jam 5 sampai jam 6. Nah, mungkin di situ bisa diambil tuh koordinat-koordinatnya di wilayah-wilayah yang merah seperti itu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam GeoMapit untuk dilihat mungkin heat map-nya ya. Nah, dari situ mungkin bisa tadi dihitung untuk tingkat kejenuhannya, dan di mana daerah-daerah macetnya, sehingga bisa direncanakan jalur-jalur mana yang perlu dihindari seperti itu, dan jalur alternatif apa yang bisa disarankan. Seperti itu mungkin ke Azril, apa ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Dan juga teman-teman, kalau teman-teman ada saran buat project dari teman-teman lain, mungkin ada yang pernah di bidang yang sama, mungkin teman-teman bisa kasih saran juga ya untuk analisisnya. Oke, nah di sini kita lanjut lagi. Tujuannya menganalisis cakupan radius RTH dan menentukan lokasi RTH baru untuk wilayah yang belum tercakupi. Oke, ada yang eh ada yang project ini, yang punya project ini, terkait project ini mungkin bisa open mic Kak. Tes tes. Halo Kak. Halo Kak, ini Kak siapa nih? Oh Kak Yaslam. Oke, halo Ya, selamat malam Kak. malam Kak ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak terkait projectnya. Jadi ini Kak apa rencana saya tuh yaitu penentuan
lokasi taman ya atau RTH baru karena hmm, mungkin secara cakupan RTH di wilayah saya sekarang ini kurang dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi saya berniat untuk dan ada banyak lahan kosong gitu. Jadi saya mau analisis potensial lokasi lahan kosong itu jadi RTH yang baru gitu Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu untuk eh, data RTH-nya dan data lahan kosong itu sumber yang digunakan dari mana ya Kak? Mungkin untuk data RTH eh, ini mungkin data RTH data RTH yang existing ada sih Mas. Saya punya datanya di dekat lokasi saya. Lahan kosong mungkin dari Bumi ATR BPN itu Mas. Lahan-lahan yang apa statusnya entah SHM atau milik 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 siapa gitu Mas. Oke, berarti ada eh, sudah tidak ada ya kesulitan untuk datanya berarti ya Kak. Kalau dari bumi tadi bisa diakses untuk datanya, oh, aman maksudnya untuk akses datanya. Sementara sih aman Mas. Dan saya juga lagi eksplor terkait jurnal dari jurnal juga untuk apa data-data apa aja yang diperlukan. Sementara baru dua itu sih Mas yang saya cari gitu. Tapi saya masih ngulik-ngulik data lain yang mungkin bisa jadi patokan juga atau faktor-faktor lainnya sebagai penentuan lokasi ETH yang baru gitu Mas. Oke, berarti ini full menggunakan data eksternal ya Kak. Kalau gitu. Saya sekarang masih coba cari data eksternal. Alternatif kalau misalnya nanti di Geomatis nggak ada, saya pakai data eksternal itu Mas. Oke, oke, siap Kak. Nah, eh, mungkin ini sebagai saran juga tadi kan jangkauan ya. Jadi mungkin jika data RTH-nya sudah ada, mungkin bisa tadi dititikkan di setiap RTH-nya itu mungkin menggunakan isokron ya untuk melihat jangkauannya juga. Nah, mungkin juga bisa menjadi variabel ya untuk menilai lokasi barunya ada di mana ya. Mungkin untuk pemanfaatan dari geomapitnya juga seperti itu. Oke, baik Eh, Mas. Iya, Sementara Kak. itu cuma sampai saya multifaktor Gimana lain Kak? secara kayak sementara saya baru ngulik itu dan saya masih nyari faktor lain juga mungkin kayak demografi dan juga mungkin aksesibilitas ke RTH-nya itu gitu Mas. Oh iya, mungkin dari transportasi umum juga berarti ya Kak. Iya, benar Mas. Oke, oke Kak. Mungkin itu aja sih mungkin Kak. Kalau misalnya untuk RTH tadi karena ini juga lebih kepada jang apa namanya eh, RTH existingnya dan untuk melihat apa namanya potensinya ada yang lokasi RTH barunya ada di mana yang baru yang bisa dikembangkan lagi. Dan mungkin tadi data-datanya juga sudah aman. Mungkin eh, bisa dilanjutkan lagi untuk dimaksimalkan lagi proyeknya Kak. Berarti sekarang sudah pengumpulan data ya Kak. Apa data yang sudah terkumpul apa aja kira-kira ini Kak? Eh, yang terkumpul mungkin beberapa lokasi RTH existing belum semua tapi sebagian udah. Lalu mungkin update progresnya sama itu sih Mas tadi saya bilang apa? Saya lagi nyari faktor-faktor lain yang jadi penentuan lokasi RTH kayak demografi sama apa aksesibilitas ya kayak transportasi umum atau akses kendaraan gitu Mas. Oke, 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 siap Mas. Mungkin beberapa saran nih, mungkin kalau mengenai perencanaan kota kan mungkin banyak tuh, kalau misalnya Mas baca ada ITDP, itu biasanya juga banyak mengeluarkan tentang ruang-ruang perencanaan-perencanaan ruang kota, mungkin mereka punya standar juga, atau mungkin dari tata ruang sendiri, ada mungkin standar terkait Kementerian ATR BPN standar terkait apa RTH jadi mungkin bisa dieksplor ke arah sana untuk lihat variabel-variabel apa lagi yang mungkin bisa ditambahkan ya Mas. Oh iya, baik Mas, makasih sarannya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas dan Ya, sukses juga untuk pengerjaan proyeknya Mas. oke siap Mas, makasih Mas. Oke. Nah, selanjutnya
menganalisis keterjangkauan rumah sakit, dan identifikasi lokasi potensial pendirian rumah sakit baru berbasis sistem informasi geografis pada site selection. Oke, ada yang mau mempunyai proyek ini? Mungkin bisa open mic sebentar, Kak. Halo, Mas masuk. Oke, halo Kak Amel. Selamat malam, Halo, Kak. Kak. Selamat malam. Oke, mungkin bisa diceritakan atau disampaikan Kak, proyeknya bagaimana? Ya, rencananya aku pengen menganalisis keterjangkauan rumah sakit sama identifikasi lokasi potensi untuk pendidikan rumah sakit. Aku pakainya datanya mau pakai full dari Geomapit. Terus nanti untuk analisisnya mungkin nanti scoring dari site selection sama site analisis gitu sih, Kak. Oke, kalau variabelnya sudah ditentukan Kak, kira-kira yang digunakan apa saja untuk lokasi potensial pendirian rumah sakit barunya? Untuk parameternya, mungkin nanti ada rumah sakit umum, swasta, sama daerah, kemudian ada klinik umum, apotek, puskesmas, sama posyandu, sama didukung sama data demografi, kayak jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, sama usia 0 sampai sekitar 75 ke atas gitu, sama mungkin jumlah meninggal, itu sih Kak, baru itu rencananya. Oke, oke siap Kak. Mungkin kalau ini menggunakan berarti full menggunakan Geomapit ya Kak berarti. Iya, betul. Oke, oke siap Kak. Jadi mungkin tadi kan mungkin di Geomapit juga kan banyak juga untuk data terkait demografinya cukup banyak ya. Jadi mungkin Kamil juga bisa coba explore ya Kak. Dan kalau misalnya mau coba di apa namanya di explore lagi mungkin bisa nih tidak cuma rumah sakit umum tapi juga rumah sakit yang lebih spesifik lagi ya seperti ibu dan anak ataupun rumah sakit yang spesialis gitu ya. Dan karena datanya juga mungkin seperti yang saya perlihatkan kemarin cukup komprehensif dan banyak datanya di Mapit juga mungkin bisa dieksplorasi ke arah sana juga ya Kak supaya lebih kaya mungkin juga untuk hasilnya. Jika Iya, betul. sudah maksimal ya untuk yang rumah sakit secara umum ini ya. Iya, betul Kak. Mungkin nanti juga bakal dipaduin sama rumah sakit yang lain atau klinik yang relevan seperti itu. Oke Kak, rencananya kira-kira lokasinya di mana nih Kak? Untuk Mungkin rencananya ada di Kabupaten Magelang ya Kak. oke, Kabupaten Magelang. Oke Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Kak karena mungkin apa namanya ini sudah full di Geomapit. Nah, mungkin kemarin juga sudah dipraktekkan. Kalaupun ada nanti kendala, mungkin nanti bisa disampaikan aja ya Kak. Atau ada pertanyaan lain lagi mungkin Kak? Cukup nih Kak dari aku. Karena aku rencananya emang mau pakai full dari Geomapit aja gitu. Ya, siap. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Oke, mungkin ini yang terakhir. Identifikasi perubahan tata guna lahan, lalu apa indeks spasialnya, memetakan tren dan pola penggunaan lahan tahun mendatang untuk wilayah yang memang awalnya bukan dikembangkan sebagai TOD. Mungkin yang proyeknya tentang ini mungkin bisa open mic Kak, untuk mungkin bisa menyampaikan sedikit terkait proyeknya. Halo, halo. Halo, halo Kak ya. Oh ya, Oh Kak Kalista ya, silakan Kak. jadi rencananya saya ingin menganalisis perubahan tata guna lahan wilayah yang memang sebenarnya memang diperuntukkan sebagai area TOD ataupun seenggaknya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi area TOD. Lalu karena variabel sebagian besar location based, jadi saya mengambil full data dari Mapit. Nah, yang saya masih bingung itu memilih wilayahnya di mana itu. Nah, kemungkinan saya di situ bakal menggunakan data di Mapit bagaimana bagaimana caranya itu saya melihat kelengkapan data Mapit gitu ya untuk ketersediaan variabel yang nanti akan saya gunakan mungkin itu. Oke Kak, kalau untuk datanya kan di sini ada tata guna apa namanya indeks spasial dan tata guna lahan. Kira-kira untuk
Datanya nanti akan seperti apa, Kak, yang Kemung- digunakan? Kemungkinan ini seperti kepadatan populasi, lalu keragaman guna lahan, lalu ada tingkat kesesuaian guna lahan seperti itu, Kak. Oke, oke, siap, Kak. Oke. Dan untuk mengenai mungkin ini beberapa contoh ya mungkin sebagai saran ya Kak untuk eh, apa namanya analisis TOD di sini cukup banyak yang melakukan analisis TOD dan juga mungkin bisa menjadi apa namanya referensi ya Kak untuk metode yang digunakan dan bagaimana pemanfaatan geomapit dan mungkin bisa dikembangkan lagi karena ini kan banyaknya di geomapit ya. Sementara kita kan sudah punya juga tadi set selection dan set analisis. Mungkin dari sini bisa direferensi dan mungkin bisa dikembangkan nih Kak. Di sini kalau ini indikatornya dia pakai RTH, penggunaan lahan, jalur sepeda dan mungkin di sini kalau misalnya datanya sifatnya publik di sini di proyeknya Kak Skalista bisa memanfaatkan atau mengimpor datanya seperti itu. Dan oke. Ada tadi yang, nah ini juga, ini mungkin sudah cukup fokus pada penggunaan lahan ya, seperti ini. Jadi mungkin bisa dijadikan referensi gitu Kak untuk analisisnya. Berarti, berarti metode yang digunakan berarti full di geomapit ya berarti Kak. Ya, full geometrik. Oke. Untuk variabelnya apa sudah fix atau masih dieksplorasi juga Kak? Masih saya eksplorasi. Oke. Oke, oke, Kak. Kan dan kemudian kan kalau di set selection kan dia eh, kebanyakannya itu kan bukan kebanyakannya memang defaultnya kan untuk analisis heksagon dan juga grid ya Kak. Nanti bagaimana nanti penerapannya untuk TOD-nya gitu Kak? Apakah nanti akan di apa namanya dikombinasikan lagi tadi dengan mungkin kan TOD kan dia identiknya dengan 5 minutes apa ya jarak seberapa jauh kita bisa mengakses eh, fasilitas-fasilitas atau lokasi-lokasi yang berada di sekitar TOD-nya. Apakah akan dikombinasikan dengan isokron atau mungkin dengan analisis lainnya karena kan mempertimbangkan kalau di set selection kan dia grid dan hexagon gitu. Kira-kira rencananya bagaimana Kak untuk ini analisisnya? Kalau sebelumnya sih saya sering baca-baca lebih ke isokron. Mungkin nanti saya akan baca ulang lagi untuk metode-metodenya. Oke, oke. Berarti masih mengeksplor untuk metodenya berarti ya Kak. Iya, benar. Siap, siap. Oke, terima kasih Kak Kalista. Oke, mungkin itu tadi juga untuk yang eh, topik-topik dan tujuan-tujuan topiknya teman-teman. Jadi mungkin terima kasih atas penyampaiannya. Topik-topiknya sangat menarik dan juga sangat eh, kreatif dan terutama juga banyak yang menggunakan full geomapit. Jadi mungkin sangat bisa dimaksimalkan untuk bisa dieksplor data-data dan apa namanya tools-tools yang ada di geomapit. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke, nah, mungkin di sini tadi mungkin sudah dijelaskan juga sih, mungkin sekarang sudah sampai tahap apa, tapi mungkin bisa dijelaskan mungkin permasalahan apa sejauh ini, jika tidak ada mungkin bisa dijawab juga perkembangannya saat ini sudah sampai tahap mana. Mungkin bisa dituliskan teman-teman.
Oke, mungkin sambil menunggu Kak Salsa boleh diinformasikan kira-kira untuk timeline selanjutnya mungkin bagaimana ya Kak untuk project ini. Oke, baik Kak, sambil menunggu. Jadi teman-teman untuk timelinenya itu untuk di 12 September 2025. Tapi apabila rekan-rekan masih ingin berkonsultasi dan mungkin terkendala, itu bisa langsung didiskusikan di grup ataupun boleh private chat kepada mentor Kak Fikri gitu. Nah, untuk selanjutnya eh, rentang waktu hingga final project dikumpulkan itu H-3 teman-teman. Jadi tanggal 31 September itu sudah masuk kepada closing gitu teman-teman dan sudah artikelnya itu sudah harus disubmit. Jadi untuk pengumpulannya itu H-1 tanggal 31 September. Jadi tanggal 30 September itu teman-teman harus sudah mengumpulkan untuk final project-nya. Mungkin seperti itu, Kak. Dan mungkin nanti di grup akan diingatkan atau di reminder secara berkala dari H-3. Jadi teman-teman bisa disegerakan untuk dicicil dikerjakan dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salsa. Jadi mungkin teman-teman bisa eh, apa namanya dicatat untuk timelinenya dan bisa diperhatikan untuk tanggal-tanggal deadline-nya teman-teman. Dan juga jika ada kendala jangan sungkan untuk bertanya dan mungkin bila kendalanya mungkin di waktu mungkin teman-teman bisa juga untuk menyampaikan terkendala tersebut mungkin kita bisa diskusikan kira-kira bagaimana agar tujuan proyeknya tetap tercapai tapi mungkin dibuat lebih minimalis gitu ya seperti itu sehingga tetap sesuai dengan timeline seperti itu. Oke, di sini ada sudah ada yang menjawab ya so far untuk ngulik terkait data yang dibutuhkan serta faktor atau variabelnya. Jadi mungkin banyak ya tadi mungkin sudah menjelaskan juga bahwa sekarang fokusnya untuk pengumpulan data dan mengulik untuk metodenya. Jadi mungkin jika teman-teman ingin memanfaatkan data, teman-teman bisa kulik data dari Mapit. Teman-teman juga bisa, misalnya tadi yang susah-susah datanya diakses, nah teman-teman mungkin bisa mencari relevansinya. Itu data apa aja sih yang bisa digunakan di Geomapit dengan menggunakan set analisis. Kan kemarin juga sudah dicontohkan juga ya, bagaimana data seperti indeks pertumbuhan ekonomi yang memang tidak ada data spasialnya bisa digantikan dengan menggunakan representasi dari POI yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Mungkin kita lanjut aja mungkin ke pertanyaan selanjutnya karena untuk pertanyaan ini sebagian besar tadi sudah dijawab. Oke, mungkin bisa teman-teman juga sampaikan solusi atau strategi yang sudah kamu coba untuk mengatasi mungkin permasalahan itu. Oke, mungkin bisa disampaikan teman-teman untuk mungkin solusi ini mungkin lebih kepada metode yang teman-teman gunakan. Mungkin bisa disampaikan di sini supaya juga mungkin menjadi ini ya catatan bagi mentor dan juga tim Mapit juga untuk melihat eh, apa progres teman-teman. Jadi mungkin kita bisa tahu metode apa yang teman-teman lakukan. Jadi mungkin jika ada kendala, kita mungkin bisa tahu bisa langsung eh, bisa menyampaikan saran nih kendalanya apa karena mungkin metodenya juga sudah eh, lumayan kita anggap fix lah di sini ya seperti itu teman-teman walaupun nanti mungkin diperbolehkan tetap ada perubahan atau penyesuaian. Oke, oke, menggunakan fitur yang ada di platform Mapit untuk pengambilan dan analisis datanya. Oke, nah ini juga terima kasih banyak yang sudah menuliskan ini. Jadi saya ulang lagi teman-teman. Jadi salah satu solusi atau strategi yang bisa teman-teman gunakan itu adalah menggunakan tools dari Mapit, baik itu tools set selection, set analysis ataupun tools seperti
isokron ataupun radius atau ya. Nah, dari situ teman-teman bisa em, juga memanfaatkan tadi data-datanya juga, sehingga jika misalnya ada kendala-kendala baik itu metode, teman-teman bisa memanfaatkan geomapit semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu. Oke, apa ada lagi teman-teman? Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sangat penting dan saya harap teman-teman bisa untuk menuliskan semuanya. Saya harapkan bisa yang hadir pada malam hari ini bisa menuliskan jawabannya untuk apa namanya pertanyaan ini, karena kita pengen tahu nih teman-teman sudah eh, apa namanya, ini mungkin sebagai hasil dari FGD kita ya. Jadi mungkin bisa dituliskan teman-teman insight apa yang kamu peroleh dari FGD ini seperti itu. Mungkin tadi dari yang sudah menemukan metodenya, tapi mungkin datanya belum bisa ditentukan, mungkin bisa disampaikan juga insight-nya apa, sehingga eh, bisa membantu mungkin juga untuk eh, eh, pengerjaan proyeknya ke depannya. Oke, mau menemukan ide tapi masih perlu dicoba. Nah, mungkin saran-saran di sini tadi juga bisa teman-teman terapkan, bisa juga tidak ya, tapi eh, diharapkan, kami sangat mengharapkan hasil yang bisa lebih eksploratif ya, mungkin teman-teman yang bisa teman-teman. Jadi ada kebaruan juga untuk analisis yang teman-teman lakukan baik dari sisi lokasi, data maupun metodenya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman bisa disampaikan insight-nya apa? Oke, mungkin dari Kak Fatuna, atau mungkin kita coba diskusi langsung aja mungkin Kak Salsa saya. Mungkin dari Kak Fatuna aja mungkin bisa disampaikan sedikit mungkin insight-nya Kak untuk hasil diskusi tadi Kak. Oke. Nah, jika eh, apa namanya, mungkin jika ada kendala juga tetap bisa dicoba tuliskan ya teman-teman di Mentimeternya kendalanya apa seperti itu. Jadi tahu proyek teman-teman yang lain ternyata menarik juga. Ya, jadi di sini teman-teman kalau ada topiknya yang cukup sama tadi, mungkin kebanyakan kebencanaan, mungkin bisa juga apa namanya melihat atau mungkin menerapkan juga solusi yang sama atau mungkin pendekatan yang berbeda yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari eh, penjelasan teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, apa ada lagi teman-teman? Oke, terkait ide proyek pengolahan datanya seperti itu. Oke. Jadi banyak yang bisa teman-teman explore ya juga untuk pengolahan datanya. Seperti tadi mungkin dari sisi kemacetan, dari tadi dari rumah sakit, dari pemilihan lokasi rumah sakit dan lain sebagainya. Oke, apa ada lagi teman-teman? Mungkin ini baru 3. Oke, oke, di sini terima kasih ke Pak Kak Fatun Najia juga. Di sini insight-nya ternyata publikasi-publikasi yang ada di MIPIS sangat membantu untuk memberikan gambaran dalam pengerjaan
final projectnya. Jadi mungkin teman-teman tadi bisa memanfaatkan banyak sekali ya eh, proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh teman-teman alumni Mapit Academy maupun dari kontributor-kontributornya Mapit yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi seperti itu. Jadi tidak hanya mungkin dari yang kita bicarakan atau kita diskusikan pada FGD malam hari ini, tapi juga teman-teman bisa lihat lagi untuk publikasi-publikasi untuk referensinya seperti itu. Oke, mungkin karena sudah habis pertanyaannya juga dan mungkin tidak ada lagi yang menjawab. Saya juga ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Eh, Sekali lagi saya sampaikan bahwa jika teman-teman punya kendala, baik itu kendala teknis maupun kendala lainnya mengenai proyek akhir ini, teman-teman bisa sampaikan baik PC maupun diskusi di grup seperti itu. Dan juga jika mungkin yang sifatnya juga sangat sulit sampai kita perlu mungkin Zoom, itu juga boleh ya teman-teman, tapi mungkin bisa kita atur waktunya bersama terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, saya kembalikan ke Kak Salsa. Baik, terima kasih Kak Fikri. Wah, ternyata menarik dan ini gitu. Dan ternyata dari sesi FGD ini membuka POV teman-teman dan juga saling brainstorming gitu terkait dengan ide yang akan diangkat sih. Mungkin kendala tema ataupun ide dan juga mungkin masih kendala dengan menggunakan Geomapitnya, teman-teman eh, feel free untuk bertanya di grup ataupun mungkin teman-teman tadi ya Kak Fikri bilang apabila ingin diadakan Zoom kembali, dipersilakan. Kita akan cari waktunya gitu ya, yang kosong itu kapan, itu bisa jadi FGD ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan teman-teman untuk mempermudah dan semoga lancar dalam mengerjakan FGD-nya. Mungkin saya kirim ulang ya untuk absensi terakhir sebentar sebelum diakhiri. Baik, jika teman-teman tadi terlambat masuk untuk segera mengisi absen yang saya berikan barusan. Dan apabila eh, dari teman-teman ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan sebelumnya, apakah ada? Oke, untuk timeline-nya sendiri saya ingatkan kembali, sudah saya kirim di grup ya teman-teman. Untuk artikelnya sendiri atau final project-nya sendiri itu maksimal di tanggal 30 September karena di tanggal 31 September itu akan dilakukan closing ya teman-teman sudah selesai. Dan semoga apabila ada kendala dalam publish FGD-nya itu teman-teman boleh untuk diskusi atau bertanya di grup. Mungkin bisa bertanya juga kepada saya atau mungkin ke Kak Fikri gitu ya. Nah, oke, mungkin selanjutnya kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum diakhiri. Boleh kepada teman-teman isi yang stabil gitu. Baik, apakah akan ada yang ingin on cam lagi? Oke. Dan tadi sesi diskusinya itu cukup seru ya, teman-teman, dan sangat aktif begitu. Oke, di sini sudah bertambah. Apakah ada lagi? Hmm, Oke, mungkin kita mulai ya, teman-teman. Dalam hitungan satu. Oh, yang ini ya, Oke. yang SS ini. Oh iya, boleh. Sebentar.
Oke, mungkin udah ya. Siap. Boleh, Kak. Ya, semuanya bersiap ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, karena ini satu slide aja. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, udah tuntas, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak sudah membantu. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk sesi kita FGD hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fikri yang sudah banyak memberikan saran dan masukannya untuk teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. banyak teman-teman.